Pada suatu hari, ketika masih kecil, Pangeran Siddhartha ikut serta dalam sebuah upacara besar membajak sawah. Semua orang sibuk. Ada yang menyiapkan hewan, ada yang mengolah tanah, ada yang bersorak menyemangati para pekerja. Suasana penuh dengan hiruk-pikuk, riuh rendah suara manusia, dan hewan bercampur jadi satu. Di tengah keramaian itu, pangeran kecil ditempatkan di bawah sebuah pohon jambu yang rindang. Ia duduk diam, tubuh mungilnya bersandar lembut, matanya terbuka menatap ke depan. Ia memperhatikan dengan seksama setiap kejadian yang ada di hadapannya. Dilihatnya tanah dibalik oleh bajak. Cacing-cacing keluar dari perut bumi, lalu dipatuk burung yang sudah menunggu. Ada kehidupan, ada penderitaan, ada ketakutan. Semua seolah memperlihatkan gambaran tentang hukum alam yang tidak pernah berhenti berputar. Namun, alih-alih merasa resah, batin pangeran kecil itu justru menjadi hening. Keramaian di sekelilingnya perlahan memudar, seperti suara jauh yang tidak lagi mengganggu. Ia duduk tenang, bernapas lembut, dan tiba-tiba kedamaian besar muncul dari dalam dirinya. Tanpa usaha, tanpa niat, beliau masuk pada keadaan batin yang amat jernih. Inilah yang disebut jhana pertama. Keadaan batin yang indah, damai, dan menyentuh kedalaman jiwa. Jhana pertama memiliki 5 faktor yang menopang kedamaian itu. Pertama adalah vitakka, pikiran yang mampu mengarahkan diri pada objek. Seperti saat kita berkata dalam hati, "Aku ingin diam, aku ingin tenang." Pikiran itu menuntun arah. Kedua adalah vicara, pikiran yang mampu bertahan. Bukan hanya diam sebentar, tetapi tetap tinggal di sana dengan stabil. Seperti lilin yang tetap menyala, meski ada angin berembus pelan. Ketiga adalah papiti, kegembiraan batin. Perasaan hangat yang menyebar ke seluruh tubuh, membuat hati terasa ringan. Bukan gembira karena sesuatu dari luar, tapi karena batin menemukan rumahnya sendiri. Keempat adalah sukha, kebahagiaan mendalam, rasa tentram, rasa aman, rasa nyaman yang menembus jauh ke dalam. Seakan semua keresahan hilang, hanya tersisa kelembutan dan keteduhan. Kelima adalah ekagata, pikiran yang terpusat satu titik, kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun. Batin bagaikan gunung yang berdiri tegak meski angin kencang berhembus. Semua faktor ini hadir alami dalam diri pangeran kecil. Ia belum mengenal latihan apapun, belum belajar secara formal. Namun kesuciannya membuat batin itu jernih dan mampu memasuki kedamaian. Konon pada saat itu, sebuah peristiwa ajaib terjadi. Bayangan pohon jambu tempat ia duduk tidak bergeser, meski matahari terus bergerak. Seolah alam pun memberi hormat pada ketenangan yang muncul dari hati seorang anak kecil. Ketenangan ini bukan hanya milik masa lalu. Kita pun bisa menyentuhnya sekarang. Saat kita duduk diam dan bermeditasi. Caranya sederhana. Duduklah dengan nyaman. Punggung tegak. Tarik napas perlahan. Hembuskan dengan lembut. Biarkan pikiran beristirahat. Biarkan tubuh relaks. Biarkan batin kembali pulang. Awalnya, pikiran akan meloncat ke sana kemari. Ada suara dari luar, ada ingatan masa lalu, ada rencana masa depan. Namun jangan marah pada pikiran itu. Cukup arahkan kembali. Lembut, penuh kesabaran. Itulah vitakka. Kemudian, bertahanlah lebih lama. Tarikan napas pertama, lalu napas kedua, napas ketiga. Batin belajar untuk tinggal, tidak lari kemana-mana. Itulah vicara. Perlahan, rasa hangat muncul, seolah hati sedang tersenyum dari dalam. Itulah peti. Lalu dari kegembiraan itu, lahirlah ketentraman yang lebih dalam. Batin terasa lembut, nyaman, damai. Itulah sukha. Akhirnya, pikiran berhenti mencari-cari. Semua menyatu pada satu titik. Stabil, kokoh, tidak tergoyahkan. Itulah ekagata. Ketika kelima faktor itu hadir bersama, maka saat itu kita pun menyentuh jhana pertama. Tidak ada lagi yang perlu ditambah.
Tidak ada lagi yang perlu dikurangi. Hanya ada diam, ada hening, ada kebahagiaan yang murni. Namun ingat, keadaan ini tidak perlu dikejar. Semakin kita berkata, "Aku harus masuk jana sekarang juga," semakin jauh ia terasa. Jana muncul dengan sendirinya ketika kita ikhlas, ketika kita tidak lagi melekat pada pencapaian. Seperti bayangan pohon yang otomatis muncul ketika ada cahaya. Demikianlah jana hadir dengan alami ketika batin sudah tenang. Maka, jangan terburu-buru. Duduklah dengan sabar, bernapas dengan lembut, lepaskan semua beban pikiran. Biarkan hening itu datang perlahan. Seperti air yang mengisi sebuah wadah kosong. Semakin kosong wadah itu, semakin penuh ia terisi dengan kedamaian. Kisah pangeran kecil di bawah pohon jambu mengingatkan kita bahwa kedamaian sejati bukanlah sesuatu yang jauh, bukan pula sesuatu yang hanya dimiliki orang suci. Kedamaian itu sudah ada di dalam diri kita. Ia hanya menunggu saat batin kita tenang untuk menampakkan dirinya. Setiap tarikan napas adalah undangan menuju keheningan. Setiap hembusan napas adalah jalan untuk melepaskan beban. Dan pada akhirnya, saat kita duduk diam, penuh kesadaran, kita pun bisa menyentuh kedamaian yang sama seperti yang dialami Pangeran Siddhartha di bawah pohon jambu itu.